ini kan saya bisa hanya mengantarkan anak muda yang sekarang untuk mereka siap menghadapi tantangannya di Indonesia Emas. Kalau yang saya temui, saya sering nih melihatnya. Kalau bagi saya, kalau anak muda tuh kan mereka suatu kelompok yang berupaya untuk mencari jati diri nih. Berupaya untuk mencari jati diri dan warna hidupnya dia. Kalau saya tidak akan menahan. Biarkanlah kamu mencari jati dirinya dengan luapan luapan yang mereka punya. Karena kalau misalkan kita hambat sekarang, justru itu akan memutus keinginan dia untuk terus memperbaharui diri. Halo semuanya, ketemu lagi di podcast RRI Singaraja Official. Hari ini aku Dias Tamayasa. Kita akan ngobrol santai di momen yang spesial hari ini barengan dengan Dandim 1609 Buleleng, Pak Angga. Halo. Halo Mas Dias. Selamat datang. Lupa, Mas Dias apa Beli Dias nih aku bilang. Apa ya? Mas Dias boleh, Dias aja boleh, terserah ya. Ya. Karena kan anak muda Pak ya, kita juga tahu kalau untuk membuat suasana cair itu sudah nama nggak ada artinya sih ya. Yang penting akrab dulu. Dan ini kalau ngomongin anak muda kan sekarang udah mencari situasi yang cukup aman di luar sana gitu ya. Tapi kalau saya lihat kan anak muda sekarang udah mulai gimana ya Pak ya, saking rileksnya dengan Indonesia sekarang gitu ya, dengan menghadapi banyak istilahnya kayak isu-isu lingkungan segala macam. Karena anak muda cenderung menggampangkan ya Pak ya. Sampai akhirnya kalau sebelum kita beralih ke topik anak muda yang dalam nih, coba deh dari Pak Angga sendiri ya, selaku Dandim 1609 Buleleng gitu ya, melihat anak muda itu seperti apa sekarang? Kalau aku ngelihat sendiri ya, anak muda sekarang ini karena aku harus ngelihatnya anak muda zaman sekarang sama anak muda saya waktu muda. Milenial sama zaman kapan gitu ya. Aku bingung juga, anak muda nih kategorinya umurnya umur berapa juga kan? Ya. Kalau saya masih muda nggak Mas Dias? Wah, kalau dari looks masih muda lah. Masih muda. Coba ya? di kamera Pak. Iya. Masih muda. Nggak, kalau saya melihat anak muda sekarang dihadapkan dengan tantangan mereka ke depan ya, Mas Dias ya. Kalau saya lihat perkembangan anak muda sekarang, baik itu mungkin saya melihat secara langsung, atau misalkan saya lihat di berita, atau saya lihat di Instagram atau medsos yang lain, potensial anak muda sekarang tuh kalau dilihat sangatlah menggebu-gebu ya, sesuai dengan Gen Z ada, iya, kemudian juga millennials lain lagi ya. Tapi dalam pembahasan anak muda sekarang tuh, tantangan dan beban buat mereka saat ini tuh ke depan sangat berat. Kenapa saya bilang berat? Gimana tuh? Karena di saat 2045 Indonesia emas, kan sekarang lagi boomingnya di mana-mana kan, ya? Indonesia maju dan Indonesia emas. Betul. Di mereka lah tampuk roda mau kemana Indonesia ini berada di mereka. Tanggung jawab anak muda ya. Tanggung jawab anak muda yang sekarang labelnya muda nih. Iya. Ya kan, arah Indonesia ini ada di mereka sebenarnya. Dan kita yang misalkan sebagai kebetulan saya di sini Dandim, atau misalkan yang selevel dengan saya, saat ini kan saya bisa hanya mengantarkan anak muda yang sekarang untuk mereka siap menghadapi tantangannya di Indonesia Emas nanti. Nah, itu dia sih. Karena kan kalau kita lihat di media sosial ya Pak ya, kita lihat juga beberapa anak muda yang memang sekarang udah vokal ya, menyuarakan yang mereka mau gitu. Bahkan sangat dipercaya juga kadang-kadang, karena mereka anak muda ini selain memang mereka tahu gitu ya Indonesia harus dibawa kemana, mereka juga kadang punya komunitas yang bisa bergabung bareng, tapi untuk hal yang positif ya Pak ya. Cuman di sini yang jadi problem dan suka terlihat itu yang suka kadang-kadang tawuran nggak jelas. Kemarin juga tiba-tiba ada yang
kayak tidak memperlakukan atasannya atau ya pihak-pihak yang seharusnya dijaga gitu ya, atau saling menjaga akhirnya saling merusak gitu ya. Nah, kalau hal-hal kayak gitu Bapak sering ketemu di lingkungan sekarang? Kalau yang saya temui, saya sering nih melihatnya. Kalau bagi saya, kalau anak muda tuh kan mereka suatu kelompok yang berupaya untuk mencari jati diri nih. Nah, Berupaya untuk mencari jati diri dan warna hidupnya dia. Ya. Kalau saya tidak akan menahan. Biarkanlah kamu mencari jati dirinya dengan luapan luapan yang mereka punya. Karena kalau misalkan kita hambat sekarang, justru itu akan memutus keinginan dia untuk terus memperbaharui diri. Biarlah dia tahu benar dan salah dengan gayanya dia, tetapi memang harus sesuai dengan aturan. Dalam saya misalkan dalam tugas saya sebagai Dandim di sini, tugas saya kan hanya mewujudkan generasi ini menjadi generasi yang potensial nanti untuk membawa Indonesia ke depan. Saya memberikan jangan sampai nih anak muda sekarang mereka salah bergaul, salah masuk kelompok, salah masuk dalam suatu komunitas, ya kan? dia tuh. Ya kan, Iya. gaya-gayaan atau misalkan ngikuti tren, tapi taunya mereka masuk suatu kelompok yang memang mungkin disusupi untuk merusak kalangan anak muda, atau mereka disusupi untuk membuat suatu keonaran atau diciptakan nanti ke depannya mereka menjadi yang merusak bangsa. Nah, mungkin itu tugas saya di sini. Itu dia. Karena kan kita kalau lihat ya Pak ya, dimanapun gitu ya udah mulai viral juga informasinya, dimana kalau anak muda sudah kayaknya mulai menormalisasi kayak oh ini obat yang wajar kita konsumsi kayak narkotika misalnya. Terus juga udah wajar ya kita kan belum nikah pun nggak apa-apa lah gitu-gitu untuk melakukan hal-hal yang cukup intim di luar kan. Seperti itu kan cukup mengkhawatirkan ya Pak ya kalau dilihat ya. Betul. Jadi dari situ kita belajar gitu kalau sebenarnya proses untuk bisa menjadi lebih baik itu kan nggak cepet ya Pak ya. Itu cukup banyak proses dan juga banyak yang harus didukung juga, internal juga eksternal gitu ya. Kemudian kalau kita melihat karakter ya anak muda sekarang gitu ya, gimana Pak untuk peran dari TNI sendiri kali ya, mendukung pembinaan karakter dan disiplin generasi muda itu seperti apa? Kalau kita di TNI ini saat ini kita gencar memberikan pemahaman kepada generasi muda terkait terkait intoleran, kemudian terkait masalah radikal, kemudian terkait terorisme, dan terakhir adalah terkait masalah separatisme. Karena keempat hal ini tidak bisa diputus dalam satu rangkaian saja. Tidak mungkin ada separatis kalau misalkan tidak diawali dari terorisme. Terorisme tidak akan terwujud apabila tidak diawali dengan adanya radikal. Serangkaian gitu ya Pak ya? Rangkaian. Radikal tidak akan terwujud apabila tidak diawali dengan intoleran. Semua ini terjadi karena apa? Terjadi karena mereka memiliki pemahaman yang sempit. Tidak menerima pengetahuan atau misalkan pembelajaran terkait apa itu kebinekaan, apa itu perbedaan, apa itu toleransi, ya kan? Yang ada di mungkin selama ini misalkan karena lingkungan keluarga, karena pendidikan, karena kondisi sosial, yang akhirnya mereka terbelenggu dalam suatu kelompok yang mungkin mereka memahaminya hanya kelompok itu saja, tidak bisa melihat bahwa Indonesia ini sangatlah besar, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Moyangas sampai Pulau Rote, betul. Dengan budaya dan bahasa, agama dan sebagainya beragam. Sangat beda dengan negara-negara di luar. Indonesia itu memiliki keunikan dan kekhasan yang cuma kita yang bisa ngerawat. Ya. Apabila anak muda yang sekarang ini sudah disusupi dengan intoleran, kemudian radikal, terorisme, mungkin Indonesia emas ke depan yang ada bukan Indonesia lagi. Bukan emas lagi ya? Bukan emas lagi. Warna apa kira-kira? Lumpur aja kan? Ya.
Cuman karena anak muda mungkin sedang menikmati menikmati contohnya untuk budaya luar gitu ya. Sedang menikmati pergaulannya yang kayaknya makin luas, makin asik, makin seru gitu ya. Banyak yang dia pelajarin tiba-tiba, tapi tanpa sengaja dia masuk ke budaya yang seharusnya ya Pak ya, porsi budaya Indonesia yang diperbanyak gitu. Ya. Gitu nggak sih Pak ya? Betul. Tapi karena mereka lebih suka dengan budaya itu, akhirnya dia tanpa sengaja mempelajari banyak dan dia lupa akan budaya sendiri dengan, Betul. dengan yang ada di Indonesia gitu. Itu sebenarnya salah nggak sih Pak kalau anak muda kayak gitu Pak? Ya salah dong. Jadi harusnya Kalau budaya luar itu kan kita lebih taunya dengan budaya bebas, kebebasan. Walaupun mereka mungkin secara agama pun mereka punya ada norma, tapi kan adat ketimuran yang sesuai dengan agama dan nilai-nilai yang diturunkan turun-temurun oleh nenek moyang kita sangat jauh berbeda dengan adat istiadat yang ada di luar. di luar ya. Iya kan? Betul. Mungkin kalau misalkan di luar kehidupan yang tadi dibilang di awal, pergaulan bebas, kemudian itu di sana biasa. Tapi kan kita tidak biasa Beda. hal itu. Secara agama, secara norma, secara adat istiadat itu dilarang. Ya kan? Karena apa? Karena jangan sampai masanya dia yang seharusnya dia harus belajar, yang dia harus mengenal hidup, rusak karena hanya pergaulan yang saat itu mereka tidak bisa melanjutkan jenjang mereka berikutnya. Ya, Lebih ke mengenal pasangan, pasangan. mengenal karakter pasangan. Masih SD, pengen pacaran aja. Ya, Tapi di sini ada nggak semacam kayak program pembinaan gitu Pak, yang memang sedang Bapak bangun atau pernah ada gitu ya, pembinaan gitu untuk anak muda yang supaya mereka on track gitu. Mereka kalian harusnya seperti ini nih gitu. Itu berhasil kan Pak ya? Yang setelah ini setelah Bapak lakukan itu. Kalau yang secara kontinu ya, yang kita laksanakan di Kodim, yang secara kita bertahap kita jaga nih ya pembinaan di kepramukaan sih sebenarnya yang misalkan kita kontinu. Bisa kita bina mulai dari tahap SD, SMP, SMA. Sebenarnya ini yang kita Kuatkan ya. kuatkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bukan pramuka aja yang kita tidak lihat. Semua yang istilahnya bagian terkait masalah kepemudaan kita pun laksanakan pembinaannya. Kayak OSIS Pak ya? Ya, saya sebenarnya ada keinginan dengan RRI Pro 2 ini. Pro 2. Pro 2 betul ya? Iya betul. Pro 2 ini mungkin ke depan bisa nggak kita ngumpulin OSIS sama MPK sewilayah Buleleng? Bisa. Gimana tim? Bisa tim? Bisa ya? Oh, semua katakan bisa. Bisa tinggal diatur waktunya aja Pak ya. Waktunya. Kita bisa ngobrol di belakang. Tapi sejauh semua sudah dilakuin untuk pembinaan itu, pernah Pak ya? Itu sampai sekarang pun sering ya Pak ya? Itu terus setiap kegiatan kan biasanya kita punya matriks pembinaan secara periodik ya, periodik yang memang berkala, baik itu yang secara keorganisasian kepemudaan maupun keorganisasian yang berada di dalam sekolah. Dan biasanya ini kita intens memberikan pemahaman terkait tren yang terjadi pada saat itu, yang terjadi di Indonesia, ataupun tren bukan doktrinasi ya. Kayaknya doktrinasi ini kesannya terlalu ini ya, apa sih? Kayaknya terlalu apa banget gitu ya. Ya, kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka ini adalah orang-orang yang potensial. Janganlah selalu mengerdilkan apa yang ada pada diri, bahwa ke depan dan masa depan mereka ini tidak ada yang tahu. Ya, betul. Mungkin saat ini dia duduk di sekolah, hahaha, hihi, ya kan, main game dan main sebayanya, tapi ke depan siapa itu kalau misalkan dia jadi menteri, betul, bisa menjadi pimpinan di kepolisian, di TNI, bahkan jadi presiden kan tidak ada yang tahu. Sering terjadi Pak. Jadi beberapa temen ya, dia SMP, SMA, terus juga dia badung banget kan di sekolah. Tiba-tiba udah beranjak kayak umur 30 tahun, bisnismen, udah punya bisnis di mana-mana lah ya, udah keluar negeri berkali-kali. Karena memang karena di tahap itu mereka lagi belajar ya, mencari apa yang dia mau, apa yang mereka suka pelajari gitu ya. Tahu-tahu udah
terbang aja gitu tiba-tiba. Ya. Kita nggak pernah tahu. Jadi kalau tidak menjudge orang ya, ketika di SD mungkin agak gimana gitu ya intelektualnya, tapi udah naik kelas gitu ya, kita pun nggak akan sadar gitu, karena kita punya selera masing-masing Pak ya. Ada pengalaman di sana mungkin Pak? Ya ada jangan-jangan ada. di sekolah Pak Angga di Bandung nih Enggak juga ya. Rata-rata lah, rata-rata ya, aman lah ya. Cuma ya itu, kita kadang melihat ya mungkin saya juga mengalami masa-masa saat saya mengalami zaman sekolah. Berontak gitu Pak ya, ada ya. Masa kenakalan remaja ya pernah lah, hampir semuanya pernah mengalami lah. Iya. Fase tersebut. Tapi ini konteks kenakalan remaja kan banyak Pak. Kenakalan remaja yang masih bisa dipertanggungjawabkan lah, gitu, yang istilahnya berada dalam batas kewajaran. Oke. Nah, saya kadang melihat yang mungkin sebaya dengan saya yang sudah berada pada umur dan tataran level saya, yang mungkin pada masa dulu itu dia berada dalam kenakalan yang terlalu over, berada dalam kenakalan yang mungkin bagi dia saat itu gaya, mungkin apa istilah gayanya itu, bagi dia nakal itu hebat pada saatnya dia. Itu, mungkin ya. Dia bisa melihat dengan nakal itu dia bisa hebat, tren, bisa diakui, gitu. Iya, betul. Ya kan? Tapi setelah melewati masa mungkin jenjang kuliah, pekerjaan dan sebagainya, justru orang-orang tersebut malah dia tidak bisa survive dalam kehidupan yang ke depan yang dia akan hadapi. Itu justru dia malah menurun, tidak memiliki kepercayaan diri. Mungkin karena orang sudah terjat bahwa dia bad boys, mungkin nakal dan sebagainya, apalagi disusupi mungkin dengan radikal dan sebagainya, malah dengan dia tidak bisa survive menjadi orang yang gagal. Nah, saya berupaya memberikan pemahaman ke anak muda tuh ya hal yang seperti ini. Boleh kamu mencari jati dirimu, tetapi jangan sampai kamu menggagalkan masa depanmu hanya untuk kamu mengejar ketenaran untuk diakui orang. Nah, itu dia sih ya, lebih selektif ya Pak. Selektif lah. Picky lah ya dikit ya. Kalau untuk masalah pergaulan, masalah pilihan hidup gitu, boleh nakal tapi jangan lama-lama gitu Pak. Jangan keluar batas ya. Ada batasannya gitu ya. Tapi ini kalau ngomongin pendidikan, ngomongin anak muda juga, gimana Kodim berkolaborasi dengan instansi pendidikan mungkin terkait hal itu? Karena kan anak muda ini juga perlu ya diberikan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, itu kan perlu banget ya. Kita juga nggak bisa memukul rata kalau semua anak muda tahu nih, semua anak muda paham. Nah kan juga Pangga kan nggak tahu ya gimana anak muda sejauh mana pahamnya gitu. Tuh gimana akhirnya sampai berkolaborasi dengan pihak pendidikan gitu, ada Pak? Kalau dengan Pemda, dengan Dinas Pendidikan, saya mungkin berada dalam ininya, koordinasinya benar Dinas Pendidikan, kemudian dengan Kuarcap Kepramuka, kemudian dengan Fakultas dan Dekan ya. Dekan. Mungkin kita menyelaraskan kegiatan program Kodim dengan program Dinas Pendidikan. Bagaimana kita memberikan pemahaman yang tadi saya sampaikan ini terkait masalah pencegahan terhadap radikalisme dan intoleran yang berkembang di kalangan anak muda khususnya di lembaga pendidikan. Karena perlu Mas Dias ketahui, tempat tersubur untuk menyebarkan paham-paham yang intoleran, radikal, terorisme dan separatis itu, tempat yang paling bagus itu adalah lembaga pendidikan. Itu sarana yang paling bagus bagi orang ya, orang yang berupaya. Kalau misalkan mereka paham bagaimana untuk menghancurkan bangsa Indonesia hanya dengan penyebaran ini saja. Karena Indonesia dengan bermacam budaya, suku, ras, agama dan sebagainya hanya ditentang diadu-adukan ini saja, Indonesia sudah bisa terpecah. Terpecah. Nah, bagaimana ini menjadi solusi pencegahan ya? Kita memberikan pemahaman di tingkat pendidikan. Mereka harus tahu bahwa Indonesia ini luas, Indonesia ini beragam, Indonesia ini tidak berdiri hanya karena satu agama, tidak berdiri hanya karena satu budaya dan sebagainya. Dan kita tidak boleh menjudge bahwa saya yang paling benar, di sana yang paling benar, budaya saya yang paling bagus, budaya situ yang paling keren. Tidak boleh. Semua keragaman ini adalah yang harus kita rawat sebagai bentuk
keragaman, keindahan, dan wujud persatuan dan kesatuan. Dan kita berupaya juga untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kita harus menjadi kaum yang moderat, baik secara agama dan budaya. Jadi bukan kita sebagai penghakim atau misalkan yang mengkultuskan bahwa kamu benar dan kamu salah. Biarkanlah penghakim itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa atau Sang Hyang Dewasa atau Allah Subhanahu wa taala, hanya Dialah yang Maha mengetahui. Kita sebagai umat manusia di sini hanya bisa kita menjalankan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Biarkan orang menilai dengan keindahan agama yang kita miliki, dan mungkin cukup di situ. Begitu pula dengan budaya tiap-tiap provinsi dan sebagainya. Jangan menilai bahwa budaya ini kok begini ya, budaya ini begini, jangan. Ini paling keren, ini enggak nih. Iya, justru keindahan Indonesia itu dengan budaya yang sangat banyak. Iya. Mungkin lebih ke porsinya Pak ya. Kalau mempelajari ya, untuk beberapa hal aja lebih banyak di budaya kita dulu sebelum bisa mempelajari budaya orang lain. Betul. Gitu. Nah, tapi sebelum kita melihat ke arah sana ya, dan juga solusinya Pak ya. Sebenarnya trigger anak muda jadi tidak intoleran segala macam tuh, kalau menurut Bapak kenapa ya? Pemuda menjadi tidak intoleran ya salah satunya karena dia tidak tahu. Yang pertama ya, yang pasti ya. Karena kan kalau dilihat keluarga pasti mereka selalu mendukung ya anaknya untuk tetap di jalur yang benar Pak ya. Kalau lingkungan juga anak-anak pasti bisa milih gitu ya, di mana yang benar, di mana yang salah. Cuman kadang-kadang dikalahkan oleh keinginan ya Pak ya. Apalagi dengan budaya yang beragam gitu. Kalau dari sisi Bapak kira-kira di mana? Bagi saya satu ya, adanya intoleran itu satu, dia memiliki pengetahuan yang terbatas. Kemudian dia mendapatkan pemahaman dari orang yang salah. Biasanya kan paham-paham atau misalkan terkait pengertian terkait ketidaksukaan dia berasal dari orang lain. Baik itu misalkan dalam suatu kelompok tertentu atau misalkan dari perkumpulan keagamaan tertentu, dia mendapatkan pemahaman yang salah, mendapatkan artian pengertian dari misalkan kitab suci yang diartikan yang salah. Beda. Gurunya melenceng lah. Dari gurunya berarti. Gurunya melenceng sehingga dia terus dia jabarkan dalam kehidupan yang dia, sehingga dia jalannya yang seharusnya ke sini dia makin ke sana. Kiri ya. Kan? Tidak di on track yang benar ya. Ya itulah mendapatkan pemahaman yang salah sehingga dia mengartikan dalam kehidupannya menjadi salah. Nah, hal-hal inilah yang seharusnya buat saya kalau misalkan ini tugasnya aparat nih, tugasnya ini salah. Kalau kita kan pengawasannya secara personal terbatas ya. Seharusnya apabila kita melihat suatu hal yang di depan mata sudah salah, sampaikanlah. Jangan sampai kawan kita, teman kita terus berada dalam jalur yang salah. Kalau Pak Angga lihat nih ya di Buleleng nih, anak muda sebagian besar itu kemana nih yang menurut apa salah ini? Yang kurang tepat lah gitu. Kalau saya yang ngeliat di Buleleng, saya pertama kali masuk Buleleng tuh pada saat sudah persiapan lomba gerak jalan ya. 17 Agustus. Ya, sebelum 17. Saya masuk ngeliat Buleleng, gila nih. Potensial anak muda Buleleng keren saya bilang. Karena besar ya? Saya kan sudah keliling beberapa wilayah ini di Jawa, di Pulau Sulawesi, di Pulau Ambon, Jakarta, Bandung dan sebagainya. Wow, keliling Pak. Nggak belum semua lah. Cuma kan saya melihat potensi Buleleng generasi ini luar biasa Buleleng. Kemudian memiliki semangat yang luar biasa demi menunjukkan mungkin dalam perayaan 17-an itu ya dia wujudkan dalam kegiatan perlombaan yang gila, anak SD sampai malam-malam latihan jalan. Ya kan bagi saya kan itu luar biasa banget. Dan ini seharusnya dipelihara. Ya. Tapi tetap saja di Buleleng
yang sangat potensial ini, ada juga kelompok-kelompok yang mungkin sampai dengan sekarang tersesat. Kita melihat dari Bapak Kapolres kita ya kan, dengan gencarnya dari pertama kali menjabat sampai dengan sekarang, kasus narkoba itu sampai dengan sekarang belum bisa tuntas. Wow. Ya kan, Buleleng nih. Buleleng ya. Kalau misalkan potensial anak muda yang begitu besar dirusak dengan narkoba, ya sudah, habis sudah masa depan mereka. Lo perlu tahu, Buleleng nih hampir mayoritas ya yang saya tahu orang-orang Buleleng, kebanyakan orang-orang sukses. Kerja keras ya. Pekerja. Saya ada kawan saya orang Buleleng, pimpinan saya orang Buleleng, baik TNI Polri, istilahnya mereka berada dalam posisi yang tingkat ininya berada dalam top lah, hebat, orang-orang hebat. Amin, Astungkare ya Pak ya. Astungkare. Cuman itu dia ya, menyayangkan bagaimana anak muda kenapa harus di jalur yang kurang tepat ya untuk Buleleng sendiri. Karena kalau di jam-jam malam, kan kita suka siaran pulang jam 12 nih Pak ya. Itu hampir setiap pulang malam itu ya, selalu ada motor yang, motor pakai dengan anak muda dengan motor yang brong gitu. Jadi kayak, wow, anak muda nih kapan sadar ya? Dan kadang-kadang ngeliatnya, bocil sih kadang-kadang ya. Cuman kan orang tua bagaimana di rumah itu lebih ke personalnya masing-masing ya. Cuman sayang aja anak muda zaman sekarang ada aja yang seperti itu. Gitu ya. Seharusnya kan masih bisa dibina lebih baik lagi Pak ya, dan segala macamnya. Nah ini ada nggak rencana Pak peningkatan kayak partisipasi mereka ini dalam program-program bela negara gitu Pak? Partisipasi terhadap apa nih? Karena kalau banyak banget ya? Kalau kita urusin, bukan urusin karena nggak mau ya. Tapi nggak, kan semua pembinaan ini kan ada stakeholder masing-masing ya. Ada stakeholder, kemudian ada bagiannya masing-masing. Paling pada tataran ini saya bisa mengkolaborasikan, mengharmonisasikan kegiatan antar instansi, ya kan, TNI, Polri, dinas, ya kan, maupun ormas dan sebagainya. Pramuka tadi dibilang. Ya, misalkan enggak pramuka ke sekolahan. Sekolah. Ormas-ormas yang di bawah binaannya Kesbangpo dan sebagainya. Ya kita memberikan bukan pengertian, pemahaman visi dan misi yang sama. Sehingga pada saat kita turun ke masyarakat, ini menjadi lebih masif. Ya, oke. Ya itu dia sih, karena itu penting ya Pak ya, dalam semacam meningkatkan apapun yang menurut Bapak itu agak turun kualitasnya, agak melemah gitu ya. Sejauh ini tapi itu di Buleleng Pak ya, gimana? Stabil atau emang butuh kerja keras untuk itu? Saya rasa Buleleng tuh aman jaya. Tidak perlu dengan sentuhan kerja keras, tidak. Saya yakin orang Buleleng itu memiliki tingkat kesadaran yang lebih dibandingkan wilayah lain. Karena mereka mungkin karena kalau saya dengar ya, bukan dengar kita ngobrol secara sejarah, secara turun-temurun dan sebagainya, ya orang Buleleng seakan-akan tercipta mereka akan menjadi orang-orang yang survive dan pekerja keras. Amin, Astungkare. Cuma nih ada cumanya. Aduh. Saya kadang saya kan kadang suka banyak bukan melamun ya. Saya kadang melihat yang suka audiensi ke tempat saya, ke Kodim. Kadang Pak saya dari kelompok pembaharuan, Pak saya dari kelompok pencipta dan sebagainya. Mereka berada dalam tataran yang usia sudah, ya kalau bisa dibilang usia-usia yang sudah tidak muda lagi? Ya, tidak muda lagi. Jarang saya audiensi kelompok anak muda datang ke ini, Pak saya dari kelompok ini yang berupaya untuk memberikan penyadaran dan sebagainya, misalkan saya sebagai kelompok anak muda yang siap membangun Buleleng dan sebagainya, jarang ya. Tapi kalau kejadian ada anak muda yang ke Bapak untuk itu? Saya sangat sambut. Wah. Nggak, saya cuma di sini titik poinnya. Janganlah menunggu tua untuk paham dan sadar.
menjaga Indonesia. Ya, bukan menjaga Indonesia, menjaga bule dan sebagainya. Jangan menunggu umur kita lewat. Ya. Kalau saat ini dengan umur kita yang masih muda, kita bisa berbuat, kita bisa menunjukkan eksistensi kita. Kenapa enggak sekarang? Kenapa harus nunggu nanti? Ya kan? Ya. Saya banyak ngikuti follow Instagram kelompok-kelompok anak muda yang istilahnya mereka peka terhadap lingkungan. Mereka merasa risih terhadap keadaan yang mungkin termarginalkan. Dengan usia yang sangat muda, mereka mampu membentuk suatu komunitas, menyelesaikan permasalahan itu di tingkat lingkungannya. Yeah. Nah, ini yang seharusnya anak-anak muda ini sudah bisa tampil. Jangan menunggu dia sudah berada posisi umur yang matang, baru mereka membuat suatu perkumpulan, ya kan? Habis. Jadi nggak terlalu jalan ya? Iya. Udah follow Pak program dan Instagramnya Pro2 Pak? Belum. Bisa Pak ya di RRI_Singaraja gitu ya. Kita juga di sana update segala macam semua sih untuk ngebangkitin juga anak muda sadar kalau kita tuh punya akses besar sebenarnya untuk ngebangun yang minimal di sekitar dulu lah ya, di sekitar kita apa yang kurang, apa yang kira dibangkitkan segala macam, kita bisa support juga, ngasih wadah juga di situ gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak butuh nih ya anak-anak pramuka berkumpul, tinggal koordinasi aja dengan tim kami. Kita on air dan seru-seruan bareng di Pro2. Boleh. Ya. Ada nggak sih Pak yang misalnya kayak pesan singkat deh untuk anak muda, karena kan anak muda juga pasti pengen dia punya mimpi besar untuk Indonesia, untuk wilayah sendiri dulu ya di Buleleng ya. Tapi kadang-kadang distraksinya banyak gitu. Apalagi media sosial, kan suka nih terprovokasi sama berita-berita yang dibilang real juga, dia juga nggak paham, dibilang hoax juga mereka nggak tahu ini hoax atau enggak, gitu ya. Sering kejadian sampai akhirnya itu tanpa dia sengaja bisa ngerusak minimal lingkungannya dia, dan bahkan karena dia media sosial diakses banyak orang, itu ngerusak orang yang membaca juga menikmati konten-konten dia, gitu kan. Apalagi anak muda sekarang jadi content creator nggak ada ininya, tidak harus melalui jalur yang ribet, bisa menjadi influencer dengan mudah. Cuman kadang-kadang memfilter itu Pak ya, kita jadi agak cukup effort lah gitu. Ada nggak pesan untuk anak muda supaya lebih on track anak muda nih? Kalau saya memberikan pesan buat anak muda yang ya bagi pesan anak muda yang mungkin ke depan akan mengambil tongkat estafet lah, Saya hanya memberikan pesan bahwa jadilah agen perubahan atau role model dalam suatu aksi nyata, dalam berkegiatan yang membawa perubahan dan perbaikan. Perubahan dan perbaikan itu bisa dalam lingkungan, kemudian dalam aksi sosial dan kepedulian, kemudian cinta terhadap lingkungan. Jadilah role model aksi nyata tersebut. Jangan menjadi orang-orang yang hebat dengan aksi-aksi yang melanggar hukum. Siaplah kalian untuk menjadi pemegang estafet Indonesia Emas dan Indonesia Maju. Tepuk tangan dulu dong guys. Tepuk tangan dulu guys. Besar harapannya ya. Tanggung jawab anak muda besar sebenarnya. Yang penting tidak keluar jalur. Sering baca buku juga. Jadi bisa kasih influence ke orang ya. Jadi karena orang juga akan berpikir kalau ini generasi kita nih akhirnya membentuk komunitas yang positif, apalagi di Buleleng, tembus ke luar negeri gitu ya. Itu juga bisa jadi vibrasi yang positif juga ke depannya. Amin. Astagfirullah ya. Kita ngobrol panjang hari ini, makasih banyak Pak Angga. Enggak kerasa ya, sejam kita. Udah hampir sejam ya. Padahal tadi bilangnya 20 menit. Kita bisa lanjut mungkin next kalau misalnya Bapak ada yang ingin disampaikan ya. Kita akan lagi buatkan wadah untuk lain kali ada juga. Ininya dong ada lawannya. Jadi bertiga nih. Bertiga, berempat gitu biar berlima ya. Gitu. Saya bingung nanya gimana nanti. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Semoga pesan yang disampaikan oleh Pak Angga tadi
bisa terdeliver dengan baik dan anak muda bisa lebih mawas diri juga. Ingat kalau oh iya nih kita harus lakuin gerakan yang positif untuk lingkungan kita sendiri ya. Dan kita ketemu lagi teman Pro 2 dan juga dari tim-tim di sini juga ya untuk podcast berikutnya. Dan teman Pro 2 jangan lupa juga kalau misalnya ingin mengetahui update kita podcast dan lain sebagainya, di subscribe, di like juga di RRI Singaraja Official. Bye.